Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Ramadan Rifalianto Suleman, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dari kelas C. Saya akan menjelaskan asas-asas hukum perdata. Asas hukum merupakan suatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya. Asas hukum menjadi dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu, asas hukum merupakan unsur penting dalam pembentukan peraturan hukum. Secara umum, asas hukum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap sebagai dasar ataupun fundamental dalam hukum. Menurut pandangan para ahli, apa yang dimaksud dengan asas hukum mempunyai pengertiannya masing-masing. Seperti yang dikemukakan Sajipto Raharjo, ia berpendapat bahwa asas hukum bukan suatu peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum tersebut memberikan makna yang etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. Asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum karena ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal yang serupa dikatakan oleh Sudipno Mertokusumo. Ia berpendapat bahwasanya asas hukum bukanlah suatu peraturan hukum yang konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dikenal dengan 5 macam asas hukum. Yang pertama, kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Kita masuk yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Lalu yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Lalu yang keempat dan terakhir, menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Lalu selanjutnya ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar para pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara individu. Dapat dikatakan juga bahwasanya hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi demi substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Lalu yang ketiga ada asas konsensualisme. Perjanjian yang harus didasarkan pada asas konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata berasaskan konsensualisme. Lalu yang keempat ada asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian harusnya dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan. Sebab unsur itikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam arti objektif, bahwasanya suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Lalu yang kedua ada itikat baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikat baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda, itikat baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Kita masuk ke asas yang terakhir, yaitu asas kepribadian atau personality. Asas
Asas kepribadian menjelaskan bahwasanya ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut sesuatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Sekian materi tentang asas-asas hukum perdata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.